Hai, program aku kali ini yaitu tentang tipe pewarisan. Yang pertama yaitu pewarisan tunggal. Jadi seperti biasanya langsung kita membuat project nama dengan public class bangun ruang dengan paket tunggal ya, karena ini adalah pewarisan tunggal. Langsung saja kita buat untuk kodenya. Kita masukkan dulu yaitu string nama, string rumus, lalu kita masukkan untuk parameternya yaitu public bangun ruang, dalam kurung kita masukkan string nama dan string rumus. Lalu kita gunakan this.nama sama dengan nama dan this.rumus sama dengan rumus. Fungsi ini untuk memanggil nama dan rumus yang sudah dideklarasikan di atas. Lalu kita system out print nama, dan jangan lupa yang rumus system out print ln dalam kurung rumus. Dan untuk public static void-nya yaitu bangun ruang sama dengan new bangun ruang. Ini untuk memanggil yang di atas, dan untuk mencetak nanti di outputnya kita beri output balok dengan rumus P kali L kali T. Jika sudah, kita langsung saja run ya, dan outputnya seperti ini. Dan ini termasuk pewarisan tunggal. Program yang kedua yaitu tipe pewarisan jamak. Jamak adalah tipe yang memiliki dua induk dengan satu anak. Dan untuk memulai, kita seperti biasa membuat project nama dengan public class jamak, dan main class ini bebas ya, terserah kita. Yang terpenting yaitu public classnya. Lalu di bawah package kita kasih interface bilangan huruf A dengan default void method A. Kita langsung saja print system out print ln untuk kelas A. Dan kita buat kode yang sama tapi dengan interface huruf B, default void method B, dan system out print ln untuk kelas B. Kita copy saja seperti ini kelas B. Jika sudah, kita buat untuk kelas yang selanjutnya yaitu kelas C.
implements dari kelas A dan B. Lalu public void method lalu kita print untuk kelas C nya, yaitu dengan sistem out println. Ya, kita ganti kelas C. Untuk kelas C, objek sama dengan new C. Ini untuk memanggil yang rumus di atas yang sudah dideklarasikan. Lalu objek method A ini untuk menampilkan nanti outputnya, output kelas. Lalu bawahnya objek method B, dan yang terakhir objek method C. Kita coba run dan menemukan hasilnya seperti ini. Hasilnya kelas A, B, dan C. Setelah kita bahas tipe pewarisan jamak, yang ketiga kita ganti tipe pewarisan bertingkat. Kita kasih nama project dengan public class binatang dan dengan main class sesuai dengan tipe kita, yaitu bertingkat. Bisa dihapus jika tidak digunakan. Dan langsung saja kita mendeklarasikan apa saja variabel yang dibutuhkan dalam kelas binatang ini secara bertingkat nantinya. Yang pertama, kita masukkan jenis hewan. Kita gunakan string. Setelah jenis hewan, kita masukkan makanan. Setelah itu ciri-ciri dari hewan, dan yang terakhir suara dari hewan. Semua ini, variabel ini kita sebut dengan public void profil. Maksudnya profil dari binatang itu terdiri dari jenis, makanan, ciri-ciri, dan suara. Setelah itu kita masukkan kode untuk nanti printnya dengan sistem out println dalam kurung jenis hewan. Yang kedua, sistem out print dalam kurung makanan. Dan yang ketiga yaitu dalam kurung ciri-ciri. Sesuai dengan yang di atas ya, agar bisa kebaca dengan jelas oleh server. Dan yang terakhir yaitu suara hewan. Pada program bertingkat ini kita memerlukan beberapa kelas. Kelas yang pertama kita isi dengan kelas binatang ini, dan isinya yaitu profil.
Lalu kita butuh kelas yang selanjutnya. Kita langsung saja buat new dengan Java class. Lalu kita buat class name-nya dengan nama binatangnya tadi, yaitu kucing. Public class kucing extend binatang. Binatangnya ini kita ambil dari public class binatang yang ada di kelas yang pertama. Jadi kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas yang nanti akan dibuat lagi itu saling membutuhkan. Dan kita menggunakan extends ini gunanya yaitu agar kita tahu jika kucing itu adalah turunan dari binatang. Public void profile kita panggil dari yang kelas yang pertama tadi, kelas binatang, yaitu profil untuk menampilkan profil-profil dari hewan. Yang pertama yaitu sistem outprint ln dan dengan jenis hewan. Jenis hewan kita tulis karnivora. Dan yang kedua yaitu dengan makanannya ikan dan daging. Yang ketiga, ciri-ciri dari kucing yaitu dengan gigi yang bertaring dan mempunyai cakar. Yang terakhir yaitu suara dari kucing yaitu meow. Ini semua profil dari binatang. Jika dari kelas kucing sudah terselesaikan atau kelas 2 sudah terselesaikan, kita buat dengan kelas yang ketiga yaitu dengan nama eksekusi. Gunanya ini nanti akan mengeksekusi dari kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Kita buat public class eksekusi dengan public static void main string, yaitu kucing satu dot new kucing gunanya ini untuk memanggil dari kelas-kelas yang sebelumnya, sehingga profil dari kucing nanti akan bisa dilihat dari eksekusi ini. Dan terlihat yaitu setelah kita run yaitu jenis hewan karnivora dengan makanan ikan dan daging. Ciri untuk tipe yang selanjutnya kita bahas yaitu tipe pewarisan yang secara hierarki. Kita ganti project nama dengan nama A4 dan dengan main class sesuai dengan tipe kita yaitu tipe hierarki. Untuk public class A4 karena nanti kita di sini akan mencetak beberapa huruf dan huruf itu berhubungan dengan huruf A.
Jadi public kelasnya yaitu huruf A dan nanti akan berhubungan dengan huruf-huruf yang lain sehingga menjadi peta secara hierarki. Kita buat public void A dengan sistem outprint ln A untuk mencetak huruf A nanti pada outputnya. Kita cetak untuk huruf yang kedua yaitu kelas B4 extends A4. Sesuai sama dengan tipe yang sebelumnya, extend yaitu menunjukkan jika B4 adalah turunan dari A4. Langsung saja kita print dan kita buat huruf yang ketiga kelas C4 extends A4. Jadi huruf yang ketiga nanti ini hasilnya C. Dan kita cetak untuk huruf yang keempat. Kelas D4 extend A4. Dengan public void D dan sistem outprint ln dalam kurung D. Dan mungkin public static void ini bisa dihapus jika tidak digunakan. Pada tipe ini kita membutuhkan beberapa kelas dan kita buat kelas untuk yang kedua. Kita cari untuk filenya, lalu kita buat Java class. Ya, kita beri class name hierarki. Pada kelas ini berguna untuk mengeksekusi dari kelas A4 yang tadi. Kita masukkan parameternya yaitu string. Lalu masukkan huruf yang ada di kelas A4 tadi, yaitu hurufnya B4 dengan objek sama dengan new B4. Dan C4 objek C new C4, sehingga nanti ini akan mencetak hasilnya, yaitu hasilnya ada huruf B, C, dan D. Objek B.A dan objek B.B, lalu kita sistem outprint ln. Kita menggunakan titik-titik
objek C dot A, objek C dot C, dan sistem out println. Dan untuk objek D dot A, objek D dot D, sistem out println. Jika semua sudah tereksekusi, bisa kita langsung run untuk menghasilkan outputnya. Dan terlihat hasilnya itu AB, AC, dan AD. Di sini maksudnya adalah A yaitu induk dari B, C, dan D. Jadi B, C, dan D adalah anak induk. Ya, setelah membahas 4 tipe pewarisan, yang terakhir kali ini yaitu tipe pewarisan hybrid. Dan untuk program ini kita beri project name class dengan hybrid. Dan dengan package-nya terserah kita beri apa. Lalu kita buat yaitu interface A5 dengan default void A. Lalu kita sistem out println dalam kurung A. Kita buat untuk interface yang kedua yaitu interface B5 extends A5. Maksudnya sama dengan program tipe yang sebelumnya, yaitu maksud extends adalah B5 merupakan turunan dari A5. Dengan default void B, langsung kita print dengan sistem out println dalam kurung B. Untuk interface yang ketiga yaitu C5 extends A5 dengan default void C. System out println kita copy saja, kita ganti dengan C. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas D5 adalah implementasi dari B5 dan C5. D5 objek sama dengan new dan objek .a, lalu bawahnya objek .b. Ini gunanya untuk memanggil variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Objek .d jika sudah terdeklarasi di public static void, lalu kita run
dan lihat hasilnya, yaitu A, B, C, D.